Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kisah ini tentang taubatnya seorang wanita pendosa di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kisah ini bersumber dari 30 kisah teladan karya dari Kiai Haji Abdurrahman Ar-Rasyid. Konon, wanita itu telah melakukan perzinahan yang membuat ia menjadi hamil. Dan ketika anaknya lahir, wanita itu mencekik dan membunuh anaknya untuk menutupi rasa malunya. Nauzubillahi min dzalik. Tapi, tahukah sahabat, ada dosa yang lebih besar dibanding dengan dosa wanita tersebut. Dosa apakah itu? Langsung saja kita simak kisahnya. Pada suatu hari, ada seorang wanita berjalan terhuyung-huyung yang memakai pakaian serba hitam, yang menandakan ia sedang berduka cita yang mendalam. Sadarnya pun hampir menutup seluruh wajah ayunya. Ia berjalan tertatih-tatih mendekati kediaman Nabi Musa alaihissalam. Lalu diketuknya pintu pelan-pelan, seraya mengucapkan salam. Maka terdengarlah ucapan salam balasan dari dalam. "Silahkan masuk." Setelah berada di dalam, kepala perempuan cantik ini terus menunduk. Air matanya pun terus berlinang. Lalu ia berucap, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya, doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah gerangan dosamu, wahai wanita ayu?" tanya Nabi Musa alaihissalam terkejut. "Saya takut mengatakannya, wahai Nabi Allah," jawab wanita itu sambil menangis. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa alaihissalam. Lalu perempuan cantik itu mulai bercerita sambil menangis. "Saya telah berzina, wahai Nabi Allah." Nabi Musa alaihissalam terkejut dan terperanjat mendengar pengakuan wanita cantik itu. "Dari perzinahan itu saya pun hamil, dan setelah anak itu lahir, untuk menutupi rasa malu saya pun mencekiknya hingga tewas," ucap wanita tersebut sambil menangis sejadi-jadinya. Nabi Musa alaihissalam pun sangat murka mendengar cerita wanita tersebut. Dengan wajah yang berang, beliau menghardik dan berkata kepada perempuan itu, "Perempuan bejat, enyah kau dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu yang keji itu." "Pergi kau," teriak Nabi Musa alaihissalam sambil memalingkan muka karena jijik melihat perempuan itu. Mendengar perkataan seperti itu dari Nabi Musa alaihissalam, perempuan berwajah ayu itu segera meninggalkan rumah Nabi Musa alaihissalam. Hatinya begitu hancur dan luluh. Ratap tangisnya pun sangat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi untuk mengadu. Seorang nabi saja sudah menolaknya, apalagi dengan manusia yang lain. Tentu tidak akan ada yang sudi untuk menerimanya. Terbayang olehnya betapa besar dosa yang telah ia lakukan, sehingga membuat tangisnya semakin menjadi-jadi. Sepeninggalnya perempuan tadi dari rumah Nabi Musa alaihissalam, malaikat Jibril pun datang menemui Nabi Musa. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Musa, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertobat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu ada dosa yang lebih besar dari dosanya itu?" Nabi Musa alaihissalam terkejut dan terperanjat dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita penjina dan pembunuh itu?" Kata Nabi Musa alaihissalam ingin tahu, "Betulkah wahai malaikat Jibril, ada dosa yang lebih besar daripada dosa perempuan penjina itu?" Lanjut Nabi Musa bertanya kembali. "Ada," jawab malaikat Jibril dengan tegas. "Lalu dosa apakah itu?" tanya Nabi Musa kian penasaran. "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada berzina 1000 kali," kata malaikat Jibril. Mendengar penjelasan dari malaikat Jibril, lalu Nabi Musa alaihissalam kembali memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Nabi Musa mengangkat tangan dengan khusyuk untuk mendoakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi wanita penjina tersebut. Nabi Musa alaihissalam menyadari orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja dan tanpa penyesalan
sama saja dengan berpendapat bahwa sembahyang itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Dan ia seakan-akan menganggap remeh atas perintah Tuhan. Bahkan seolah-olah menganggap Tuhan tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedangkan orang yang berdosa lalu bertobat dan menyesal atas dosanya tersebut, dan dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya. Itulah sebabnya Tuhan mau menerima tobat orang yang berdosa. Nah, itulah tadi sahabat, ternyata dosa yang paling besar adalah dosa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Mudah-mudahan kisah ini akan jadi pengingat dan nasihat untuk diri kita. Karena perbuatan dosa kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.